Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba' Puji syukur, mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu walaupun secara daring ya, dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Islam Ulu Nuha Medan tahun pelajaran 2021-2022. Buat seluruh peserta didik kami ya, peserta didik baru SMA Islam Ulu Nuha, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang kami sayangi, yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang di SMA Islam Ulu Nuha Medan. Kita berharap ya, kami berharap ananda kami semua nantinya dapat betah menimba ilmu ya di SMA Islam Ulu Nuha ini, dan kita harapkan bisa terus bertahan ya sampai menyelesaikan pendidikannya 3 tahun ya di SMA Islam Ulu Nuha Medan ini. Dan setelah tamat dari SMA Islam Ulu Nuha, kami harapkan ananda semua menjadi calon-calon ya penerus bangsa yang benar-benar memiliki pemahaman wawasan agama yang baik, yang benar, kemudian juga memiliki wawasan pengetahuan umum yang baik. Buat anak didik kami ya, ikhwan akhwat SMA Islam Ulu Nuha kelas 10 ya, yang kami banggakan. Di sini saya akan perkenalkan dulu ya, nama saya yang seperti yang bisa Anda kami lihat ya di player. Ya, nama saya Muhammad Fakhrizar ya. Saya bertugas sebagai wakil kepala bidang kurikulum ya SMA Islam Ulu Nuha Medan. Ya, di sini pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang program ya kurikulum SMA Islam Ulu Nuha Medan ya, terkhusus untuk tahun pelajaran 2021-2022 ya, sehingga seluruh anak didik kami ya terkhusus kelas 10 ya, nah mendapat sedikit gambaran tentang kurikulum SMA Islam Ulu Nuha ini ya. Mungkin kalau dia siswa-siswa kita ya, anak didik kami yang mungkin berasal dari SMP Islam Ulu Nuha, mungkin sudah mendapatkan sedikit gambaran ya, sedikit gambaran, karena memang tidak jauh berbeda ya kurikulum SMP dengan SMA Islam Ulu Nuha Medan ya. Ya, buat anak didik kami ya, kami harapkan tetap fokus ya, semangat mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini ya. Nah, coba bisa dilihat di playernya ya. Buat anak didik kami semua, kurikulum yang dijalankan ya, yang digunakan di SMA Islam Ulu Nuha ya sampai saat ini adalah kurikulum 2013 ya, 2013. Ya, sekitar dari tahun 2017 SMA Islam Ulu Nuha itu sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini sedikit informasi buat anak didik kami semua ya. Nah, bahwasannya SMA Islam Ulu Nuha Medan saat ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Lalu bagaimana tentang persentase antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama ya, yang dimana di situ di atas pendidikan agama Islam, bahasa Arab ya, dan tahfiz sendiri. Nah, persentasenya itu 60-40 ya. 60% sendiri ya, kurikulum SMA Islam Ulu Nuha itu adalah bermuatan agama ya. 60% sendiri itu terdiri atas mata pelajaran agama ya, atau bahasa Arab
dan tahfiz. Sedangkan umumnya itu 40%, ya. Jadi anak didik kami semua harus paham bahwasanya SMA Islam Ulunwa ini sekolah umum yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang berbasis agama, ya, yang berbasis agama. Jadi muatan agamanya lebih dominan, lebih banyak, ya, dibandingkan muatan umum. Tapi bukan berarti anak didik kami itu tidak belajar, ya. Artinya dengan 40% alokasi untuk mata pelajaran umum, uh, tetapi kami yakin, ya, dengan semangat dan belajar yang sungguh-sungguh, anak didik kami bisa mengikuti jejak dari abangan atau kakakan dari anak didik kami semua, ya. Abangan atau kakakan dari anak didik kami semua, ya. Abangan juga sebagian besar juga ada yang melanjut ke umum, ya. Ada lulus di USU, ya. Ada lulus di Unimed, di Unsia, ya. Nah, mengambil, ya, jurusan-jurusan yang bervariasi, ada lulus di kimia, ya, ada di peternakan, ada di fisika, ada di kesehatan masyarakat, ya, dan beberapa jurusan lainnya. Nah, kemudian program unggulan. Nah, SMA Islam Ulunwa ini berbeda dengan mungkin dengan SMA-SMA umum lainnya, ya, yang berada di bawah dinas, ya. Nah, SMA Islam Ulunwa memiliki program khusus, program unggulan, kekhasan, ya, yang menjadi ciri khas daripada SMA Islam Ulunwa, yaitu adanya tahfizul Quran. Nah, mungkin beberapa sekolah sekarang sudah, ya, dari awal didirikannya SMA Islam Ulunwa, program tahfiz Quran ini merupakan program unggulan. Ya, mungkin beberapa sekolah sekarang sudah juga ada, ya, program tahfiznya, tetapi kita yakin program unggulan, kenapa dikatakan kita program unggulan? Karena memang sistem tahfiz, ya, yang diterapkan di SMA Islam Ulunwa ini benar-benar diatur, dirancang sehingga memang anak-anak yang bersekolah di sekolah SMA Islam Ulunwa, ya, benar-benar bisa mendapatkan pelayanan untuk dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Terlebih bisa membaca Al-Quran, ya, bukan sekedar bisa menghafal, tapi membaca Al-Quran dengan baik, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, seperti itu. Nah, buat anak didik kami semua, kita berharap, ya, sampai di sini tidak ada masalah, ya. Anak didik kami semua kami harapkan sudah punya gambaran. Oh, berarti SMA Islam Ulunwa ini kurikulumnya kurikulum 2013. Oh, berarti persentase mapel agamanya lebih banyak, ya. Mapel agama, ya, bahasa Arab dan tahfidz itu lebih banyak, ya, 60%. Sedangkan umumnya 40%. Nah, sehingga memang terkadang beberapa orang tua siswa mengatakan ini SMA Islam Ulunwa ini, ya, semi pondok pesantren, walaupun dia bukan pondok pesantren. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, dari anak didik kami, ya, mungkin kenapa, ya, mapel agamanya, ya, muatan agamanya lebih banyak, ya, daripada mapel umum. Sedangkan ini sekolahnya sekolah umum, ya, yang pada umumnya, ya, sekolah-sekolah umum ini di bawah dinas ini, ya, malah mapel PAI-nya sedikit, ya, mapel PAI sedikit, mapel umumnya banyak. Nah, karena memang kita harus pahami, ya, anak didik kami semua harus pahami kesuksesan, kebahagiaan hidup seorang manusia itu pada saat dia paham benar tentang agamanya, ya. Dia paham bagaimana cara mengamalkan agama, ya, beribadah sesuai dengan tuntunan nabinya, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena memang sebaik-baik bekal itu, ya, ketakwaan, dan tidak mungkin anak didik kami semua, ya, bisa mencapai ketakwaan itu dengan baik kalau persentase agama, ya, belajar agamanya di sekolah itu sedikit. Nah, sedangkan pahamnya kita kepada agama kita itu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, ya, itu dia. Nah, itu bekal yang kelak akan kita bawa, ya, kelak akan kita bawa
sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah buat anak didik kami semua ya. Bersyukur anak-anak didik kami semua bisa diterima ya, mengenyam pendidikan di SMA Islam Ulunuha ya. Walaupun mungkin dari segi sarana dan prasarana tidak sehebat di sekolah-sekolah umum lainnya, tapi insya Allah SMA Islam Ulunuha lebih siap mendidik para uh, kader-kader ya, penerus bangsa dan agama ini agar bisa lebih baik lagi ya. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kurikulum ya di kelas 10 ya. Saya akan menjelaskan ini, saya batasi hanya kelas 10 saja. Untuk kelas 11, 12 tidak jauh berbeda ya. Mungkin ada perubahan sedikit di mapelnya ya. Mungkin di kelas 10 ada mapel tafsir, nantinya di kelas 11 atau 12 tidak ada. Tapi gambaran besarnya seperti ini ya. Nah, inilah susunan kurikulum kelas 10 SMA Islam Ulunuha tahun pelajaran 2021-2022 insya Allah ya. Kita lihat, nah di sini ada matematika ya, matematika umum. Di sini alokasi lesnya itu 3 les ya, matematika umum alokasinya 3 les. Buku yang digunakan nanti buku wajib ya. Ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia alokasinya 3 les. Bahasa Inggris 2 les. Ada pelajaran PPKN ya. Nah, ada pelajaran PPKN plus Sakopa Islam ya. Nah, nanti buku yang digunakan itu selain buku wajib ya, buku wajib yang dari pemerintah, itu ditambahkan juga tentang hadis ya. Nah, untuk buku PKN ini nih ya plus Sakopa Islamiyah ini, selain menggunakan buku wajib, anak didik kami juga nanti akan ada buku pendamping ya. Itu kita ambil dari buku-buku para siswa-siswi di Saudi ya. Jadi bukunya itu benar-benar buku siswa ya, buku siswa. Di situ juga ada materi, ada latihannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada pelajaran sejarah ya, ada pelajaran sejarah umum plus sirah nantinya ya. Nah, buku yang digunakan selain nanti menggunakan buku wajib, juga ada ya menggunakan buku tarik silsilah ya. Nah, jadi memang para anak didik kami nantinya bukan sekedar mempelajari sejarah umum ya, sejarah tentang kebangkitan bangsa Indonesia. Nah, ini dia plusnya ya, belajar menimba ilmu di SMA Islam Ulunuha. Nanti selain belajar sejarah Indonesia, anak didik kami juga akan dibekali dengan sejarah Islam ya, dengan sejarah Islam. Kemudian seni budaya juga ada, belajar seni budaya ya plus tajwid ya. Nah, alokasinya itu 2 les ya. Tadi PKN juga 2 les, sejarah 2 les, seni budaya plus tajwid juga 2 les. Ini nanti akan menggunakan buku wajib ya, buku wajib plus buku tajwid Asy-Syafi'i ya. Nah, jadi nanti di seni budaya ini anak-anak didik kami di kelas 10 ya, selama 1 tahun di kelas 10 ya, semester 1 dan semester 2 akan lebih diajari tentang bagaimana seni membaca Al-Quran. Nah ya, jadi beda ya, ini perlu dipahami oleh anak didik kami semua. Seni budaya yang diajari di SMA Islam Ulunuha ini mungkin agak berbeda ya, sedikit berbeda dengan seni budaya yang diajarin di sekolah-sekolah umum lainnya. Mungkin di sekolah umum lainnya nanti belajar nari ya, belajar nyanyi ya, seni musik ya. Nah, adapun seni budaya di SMA Islam Ulunuha ini anak didik kami nanti akan diajarin ya, diajari seni membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena ini sebaik-baik bekal ya, sebaik-baik bekal akan diajari nanti ya, bagaimana makhraj ya, sifat huruf ya, hukum-hukum tajwid lainnya ya. Sehingga 1 tahun di kelas 10 nantinya anak didik kami yang sudah bagus makin lebih bagus, yang mungkin belum kita harapkan sudah lebih baik. Karena di kelas 11 nanti tetap ada seni budaya, tapi insya Allah bukan lagi plus tajwid ya, nanti plus kaligrafi seperti itu ya. Ini perlu dipahami oleh anak didik kami. Jadi jangan dipikir nanti oh seni budaya nanti nari ya,
nari, nyanyi ya, main-main alat musik ya. Tidak seperti itu. Nah, ini bedanya. Makanya SMA Islam Ulunwah ini sekolah umum berbasis agama ya. Nah, bukan berarti umum tidak dipelajarin, tetapi memang yang kira-kira mungkin tidak terlalu penting buat anak didik kami, itu akan hanya diajari sekedarnya, dan anak didik kami akan lebih difokuskan ya, dibekali tentang hal-hal yang lebih bermanfaat ya, bukan saja untuk dunia tetapi terlebih-lebih buat akhirat, karena memang tujuan hidup kita adalah untuk akhirat ya. Nah, seperti ini. Makanya bersyukurlah siswa-siswa kami kelas 10 ya, semangat, bersyukur pada Allah bisa menjadi warga besar SMA Islam Ulunwa. Tapi kuncinya memang harus sungguh-sungguh, harus belajar ya, sungguh-sungguh nanti belajarnya ya. Nah, kemudian ada penjas ya, tetap seperti biasa ada penjas, 2 les menggunakan buku wajib. Ada prakarya kewirausahaan ya. Nah, nanti di sini akan diajarin ya oleh ustadz ya, ustadz dan ustaznya memang benar-benar sarjana kesenian. Nah, nanti di situ yang mempunyai jiwa wirausaha, ya, wirausaha nanti akan diajari, ya. Kemudian ada fisika, fisikanya alokasi waktunya 2 les, kimia alokasi waktunya 2 les, biologi alokasi waktunya juga 2 les. Buku yang digunakan di sini buku peminatan ya, ini bukan buku wajib. Ini ada kesalahan ya, anak-anak didik kami harus paham bahwasanya untuk buku fisika, kimia, dan biologi di sini adalah menggunakan buku peminatan. Ya, di sini kita menggunakan buku mozaik dari Yudhistira ya. Kemudian untuk matematika peminatan ini memang ditiadakan ya, anak didik kami akan lebih difokuskan pada matematika umum ya, matematika wajibnya akan lebih fokus nanti di situ. Nah, kemudian untuk pengembangan diri juga ada ya, itu 2 les. Nah, memang biasanya kalau di masa-masa normal ya, itu setiap hari Jumat, setelah Bada Jumat, siswa-siswa kita, anak didik kami itu belajar ya, artinya pengembangan diri sesuai dengan pengembangan diri yang diminatin ya. Biasanya kalau kelas 10 itu masih ada pengembangan diri atau ekskul wajib. Ya, nanti di kelas 11 baru bebas memilih ekskul atau pengembangan dirinya. Tetapi memang untuk 1 tahun ke depan ini ya, karena ini memang juga masih masa-masa pandemi, ini memang untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini pengembangan diri ini ditiadakan, ya, ditiadakan. Kemudian ada tahfiz. Tahfiz ini alokasinya 10 les ya. Insya Allah setiap pagi ya dari jam 7.30 sampai seharusnya bisa sampai jam 9 ya kalau normal, itu anak didik kami kegiatan tahfiz. Tapi memang selama masa pandemi ini ya sesuai juga dengan arahan dari pemerintah kita, maka memang yang alokasi waktu sebenarnya SMA itu kan satu lesnya itu kan 45 menit. Nah, memang selama masa pandemi ini alokasi waktu itu kita kurangkan, satu les kita kurangi 15 menit ya. Jadi per lesnya itu 30 menit. Jadi nanti ini tahfiz Al-Qur'annya 10 les ini ya. Ini dari Senin sampai Jumat saja, hari Sabtu tidak ada lagi. Ya. Jadi setiap pagi dari jam 7.30 sampai jam 8.30 ya itu 2 les. Anak-anak didik kami akan difokuskan ya menghafal Al-Qur'an. Ya berbeda-beda nanti ya, ada yang sudah menghafal, ada mungkin yang masih membaca, karena memang sekali lagi kita tidak akan izinkan anak didik kami untuk mulai menghafal sedangkan bacaannya mungkin belum baik, belum sempurna. Maka nanti akan ada perbedaan perlakuan. Makanya bagi anak didik kami yang memang pingin segera menghafal harus fokus, cepat ya, mendengarkan arahan instruksi dari pembimbing tahfiz nantinya. Ya karena kalau memang masih bacanya belum bagus, masih banyak yang kurang, akan difokuskan dulu untuk membaca ya. Insya Allah nanti teknis tahfiz ini akan kita jelaskan khusus di pemaparan tentang program unggulan tahfiz ya. Nah, kemudian baru masuk ya ke pelajaran bahasa Arabnya ya. Nah, ada nahu ya, ada pelajaran nahu, itu 2 les, buku yang kita gunakan itu ilmu nahu praktis. Ya,
buku dari Ustadz Aceng Jakaria. Begitu juga dengan Syarabnya Dua Les, ini sepaket ya. Ini Tasrif Kilat, sama-sama buku karangan dari Ustadz Aceng Jakaria ya, ilmu nahwu praktis dan Tasrif Kilat ya. Nah, buku ini memang bukunya bahasa Indonesia ya. Nah, khusus untuk kedua ilmu alat ini fokusnya bahasa Indonesia agar anak didik kami bisa lebih mudah memahami ya kaidah-kaidah dari bahasa Arab ini ya. Kemudian ada muhadatsah. Ya, muhadatsah alokasi waktunya 2 les. Kita akan menggunakan buku Arabiyah Linnasyi'in 2 ya. Nah, itu dia. Nah, nanti fokusnya kepada menghafal hiwar dan praktek di SMA ini ya. Hafal hiwarnya, kemudian praktek. Kemudian akidah, ya akidah plus manhaj ini alokasi waktunya 2 les. Ini akan menggunakan buku Tauhid Sanawiyah. Ya, memang untuk buku-buku agama ya, seperti akidah ini ya, ini kita akan menggunakan buku-buku yang digunakan oleh para santri Saudi ya. Bukunya memang buku-buku siswa ya, bukan buku-buku yang kitab-kitab untuk pengajian-pengajian ya, yang semuanya materi ya. Tidak, untuk mulai tahun pelajaran 2021-2022 ini kita membuat suatu kebijakan baru untuk buku-buku ya akidah ini juga kita menggunakan buku yang memang buku siswa. Jadi nanti ada materi, di situ juga ada latihan ya agar memang kemampuan ya kemampuan dari anak didik kami itu mudah dapat diketahui, dapat diukur ya dengan baik oleh para gurunya nantinya. Kemudian ada fikih ibadah. Fikih ibadahnya alokasi waktunya juga 2 les menggunakan fikih mutawassithah satu ya dari yang digunakan di para santri di Saudi juga ya. Kemudian tafsir ya, les ulumul Quran ini alokasi waktunya 2 les. Ini menggunakan buku tafsir mutawassithah satu ya yang digunakan oleh para santri-santri di Saudi. Hadis plus mustalah ya, mustalahul hadis alokasi waktunya 2 les. Ini menggunakan hadis sanawiyah satu ya yang juga digunakan oleh para santri-santri di Saudi. Nah, adapun untuk usul fikih, qawaid fikih ini nanti akan diajarin di kelas 12 ya. Makanya ini gambaran kurikulum ini tidak jauh berbeda nantinya dengan di kelas 11 dan kelas 12. Ya mungkin nanti ini ada tafsir plus ulumul Quran. Jadi tafsirnya ini nanti akan lebih banyak didalami ya nanti di kelas 10, nanti di kelas 11 akan muncul lagi tafsir plus ulumul Quran cuman lebih diperdalam lagi dengan ulumul Quran dan seterusnya. Baik, anak didik kami semua ya, siswa-siswi kami kelas 10 yang baru ya. Ini sedikit pemaparan ya dari kami ya tentang kurikulum SMA Islam Ulumuha Medan tahun pelajaran 2021-2022 sehingga anak-anak didik kami kelas 10 sudah dapat gambaran ya tentang apa yang akan dipelajari nantinya ya. Nah, nah seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti pada kegiatan MPLS ini juga ya, mungkin pada hari berikutnya akan kita jelaskan tentang teknis pembelajarannya bagaimana ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya, dapat diterima. Jika ada mungkin yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya ke pihak sekolah. Ini saja dari saya pribadi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh anak didik kami tetap semangat ya walaupun kegiatan MPLS kita ini online daring tapi kita berharap anak-anak kami tetap semangat untuk mengikutinya. Ini saja lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi